Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan akademia? Kembali lagi berjumpa dengan saya di video hari ini, di mana video ini cukup berbeda ya dibandingkan dengan video-video saya sebelumnya. Video ini saya akan membahas mengenai RAB penelitian untuk skema penelitian nasional ataupun skema penelitian desentralisasi. Latar belakang mengapa saya membuat video pembelajaran hari ini tentang RAB, karena memang ada beberapa kawan, ada beberapa dosen yang menanyakan mengenai mekanisme untuk pembuatan RAB penelitian. Jadi saya buatkan video berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pengusul serta penerima hibah strategi nasional di tahun 2017 sampai 2019. Ketika kita berbicara mengenai RAB penelitian, ada 3 hal yang saya sarikan ya, atau saya rangkum dan yang saya anggap paling penting sebelum kita mempersiapkan RAB, itu yang pertama adalah kita persiapkan terlebih dahulu dokumen SBK, standar biaya keluaran, serta SBM, standar biaya masukan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di tahun penelitian itu dilaksanakan. Jika penelitian itu dilaksanakan di tahun 2022, maka kita sudah harus memiliki SBK dan SBM untuk tahun 2022, sehingga penomoran untuk kedua surat tersebut akan pasti berbeda bergantung pada tahun keluarannya. Kalau kita ini ya, kita keluar dari ini tampilan ini sebentar. Saya sudah mengunduh. Jadi kalau di Google itu bisa Anda langsung saja di sini SBM Kemenq tahun 2022. SBM itu standuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian. Nanti di dalam SBM akan tertera kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dianggap sebagai biaya ya, karena tidak semua biaya itu bisa dimasukkan sebagai RAB penelitian. Setelah saya klik lalu kita ketemu PMK SBM 2022, kita akan dibawa ke sini ke halaman BPK peraturan.bpk.go.id. Nah, ini tertera di sini adalah nomor 60 PMK 02 2021. Nanti kita unduh, saya sudah mengunduhnya. Lalu kemudian selain itu, kita juga perlu mempersiapkan SBK-nya ya, SBK dari penelitian standar biaya keluaran, dan dituliskannya di dalam anggaran Kemenq ini dikatakan masih dalam proses penetapan. Tetapi tadi saya cari di dalam peraturan.bpk.go.id ini sudah keluar PMK-nya nomor 123 PMK 02 2021. Meskipun ini adanya dari tahun 2021 tetapi dia untuk tahun anggaran 2022. Maka kita gunakan. Jadi hal yang penting adalah selama tidak ada PMK yang keluar ya terlebih dahulu, maka masih menggunakan PMK sebelumnya. Tetapi karena ini sudah yang terupdate, maka ini yang kita akan jadikan acuan patokannya. Saya itu sudah tadi unduh, lalu kita lihat ya cara membacanya. Nah, ini SBK ini adalah yang harus SBM SBM ini adalah yang harus kita kuasai oleh seorang pengusul ya, meskipun kita memang bukan pihak Kementerian Keuangan, tetapi paling tidak kita harus tahu di sini ada yang namanya honorarium ya, penyelenggaraan kegiatan. Nah, biasanya kalau yang namanya penelitian, kita akan bermain-main di ranah poin nomor 9. Dan ingat bahwa yang namanya tim peneliti itu tidak diperkenankan menerima honor ya, tidak ada honor peneliti, honor ketua peneliti, honor anggota gitu ya. Yang ada hanyalah sampai poin 6. Pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survei,
ya, lalu pembantu lapangan, atau kalau kita misalkan mau mengadakan diseminasi ke beberapa kota, lalu kemudian di situ kita membutuhkan panitia untuk penyelenggaraan diseminasi kita yang berupa seminar, maka ini adalah honorarium panitianya. Dan ini sebaiknya tidak boleh melebihi dari biaya yang sudah ditetapkan. Kalau harganya di sini 450.000, oka itu orang per kegiatan, jadi tetap harganya maksimalnya adalah 450.000 yang kita berikan ya. Tidak boleh misalkan 500.000 atau banyak gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini adalah OJ. OJ itu orang per jam. Jadi kita butuh pembantu peneliti itu untuk berapa jam dalam satu minggunya. Misal 8 jam, berarti 25.000 dikalikan 8. Lalu koordinator peneliti itu adalah OB, orang per bulan. Ya, ini juga masih sama orang per bulan. Sedangkan kalau untuk pengolah data itu bukanlah dihitung berdasarkan berapa jumlah data yang dihasilkan, tetapi langsung dihitung per laporannya, ya per penelitian, dihargai Rp1.540.000. Lalu untuk petugas survei ini OR itu orang per router ya, jadi per nomor item itu, per nomor apa istilahnya sih, per survei ya, per survei yang dia sudah berikan atau per satu kuesioner itu senilai Rp8.000 atau per orang ketika menjawab kuesioner itu senilai Rp8.000. Jadi kalau dia menjawab seberapa ini itu dikalikan saja. Lalu pembantu lapangan itu adalah orang per hari, yaitu 80.000. Jadi, baik itu penelitian dilakukan di DKI Jakarta maupun dilakukan di Jawa Barat ataupun Jawa Timur ataupun di luar Pulau Jawa, semua harganya itu adalah sama ya. Yang berbeda itu nanti misalkan transportasinya berbeda, konsumsinya berbeda, ya, perjalanan dinasnya berbeda, uang harian rapatnya berbeda, lalu snacknya juga berbeda. Snack DKI Jakarta dengan snack misal di daerah Yogyakarta atau di daerah Kalimantan itu pasti akan berbeda. Tetapi untuk video ini saya tidak akan merinci sampai dalam, nanti itu akan saya buatkan video-video lainnya, yaitu jenis pembiayaan dalam penelitian, supaya di sini kita hanya fokus kepada persiapannya saja. Nah, selain itu, selain standar biaya masukan, ini yang akan kita gunakan ketika kita mau menentukan kegiatan-kegiatan penelitian apa saja yang akan dibiayai. Berikutnya adalah ini, standar biaya keluaran ya. Standar biaya keluaran ini digunakan untuk mengatur berapa besaran jumlah dana yang harus kita persiapkan atau kita buat di dalam RAB-nya berdasarkan pada skema penelitian kita. Makanya kalau misalkan SBK ini akan bergantung pada skema penelitian apa yang mau diambil. Itu terkait nanti penjelasan saya yang ada di nomor ini ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, setelah Anda mempersiapkan dokumen SBK dan SBM di tahun pelaksanaan penelitian itu akan dilakukan, langkah berikutnya yaitu pastikan terlebih dahulu pemilihan skema penelitiannya. Karena Universitas Negeri Jakarta itu adalah klaster mandiri, maka tidak diperkenankan untuk PDP, penelitian dosen pemula, itu bukan klaster mandiri ya, tetapi biasanya kami bermain di skema riset dasar, skema riset terapan maupun riset pengembangan, meskipun skemanya nasional dan desentralisasi. Jadi peneliti itu harus menetapkan terlebih dahulu, dia maunya penelitiannya masuk ke penelitian yang mana, karena itu akan mempengaruhi jumlah dananya. Kalau biasanya saya bermain di skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau kita katakan sebagai PT-UPT, yaitu nanti kita akan lihat berapa jumlah biaya luarannya dan berapa lokasinya. Jangan lupa, berapa lokasi yang mau kita tetapkan sebagai seorang peneliti. Misalkan di tahun ini, saya mau menetapkannya adalah cukup di daerah Jabodetabek saja, jadi Tangerang, lalu kemudian Bekasi, ya, Bekasi, Jakarta, dan saya masih memikirkan apakah Depok dan ininya akan saya libatkan atau tidak. Tetapi ketika misalkan kita mau 3 lokasi,
untuk PT-UPT gitu. Nah, itu diingat. Lalu kemudian selain kita memilih skema, kita juga harus menyelesaikan terlebih dahulu struktur proposalnya ya. Struktur proposal tulisannya sudah siap. Karena nanti RAB itu akan menyesuaikan juga dengan tahapan atau prosedur penelitian yang kita sudah buat di dalam proposal, termasuk luaran yang mau kita hasilkan. Satu catatan penting bahwa apa yang tertulis di dalam ringkasan, ya luaran yang tertulis di dalam ringkasan, itu harus ada nilainya di dalam RAB. Pengalaman saya ya sebagai pengusul, misalkan kalau di ringkasannya itu sudah tertulis nama jurnalnya, taruhlah publikasi Jurnal Internasional Scopus Q3, maka kita tetapkan di RAB-nya juga ada mengenai publikasi. Nah, publikasi itu misalkan kita bisa melibatkan biaya proofreading ya, biaya publikasinya, lalu apa? Misalkan menggunakan software pembelian ya atau penyewaan Grammarly dan segala macam, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu harus ada di RAB. Yang tidak boleh ada yaitu ketika di dalam ringkasannya atau luaran penelitian yang ditargetkan atau direncanakan tidak dituliskan mengenai seminar internasional, tetapi kemudian RAB-nya berbunyi mengenai seminar internasional, itu biasanya nanti subpokok seminar internasionalnya akan dihilangkan karena dianggap tidak sesuai dengan luaran penelitian yang direncanakan atau ditargetkan. Sehingga pastikan terlebih dahulu ketika Anda mau menetapkan sebuah luaran penelitian atau paket luaran penelitian, Anda harus tahu dulu kalau buku ajar, berapa biaya untuk penerbitan buku ajar ya dari anggota IKAPI. Lalu yang kedua, berapa biaya untuk hak cipta, kekayaan intelektual itu butuhnya berapa ya. Lalu berapa biaya seminar internasionalnya, di kota mana, nama penyelenggaranya apa atau nama tema kegiatannya apa. Biasanya kan ada konferensi internasional yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai dituliskan di dalam ringkasan dan kita sudah mulai tahu ancer-ancernya ya, ancer-ancer biayanya. Tahun lalu biayanya misalkan 3 juta rupiah sudah dengan publikasi, maka itu karena di tahun berikutnya kita juga jadikan itu sebagai target luaran di seminar itu, maka biaya itu juga harus masuk ke dalam RAB-nya. Lalu kita menargetkan publikasi internasional jurnalnya mau di mana, misalkan Q3 ya, dengan nama jurnalnya apa, misal International Journal Interactive Mobile Technology, IJIM, biasanya saya seringnya masuknya ke dalam IJIM. Nah, IJIM itu berapa biaya publikasinya? Nah, itu juga tertuang di dalam RAB. Dan biaya untuk kita itu, misalkan kalau konferensi internasional, biaya keberangkatan untuk konferensinya, berapa jumlah orang atau berapa jumlah tim yang akan hadir di dalam konferensi, lalu anggota apakah juga turut dibiayai ya untuk mengikuti penyelenggaraan konferensi internasional itu juga sudah harus dipikirkan dengan matang, sehingga sebaiknya ya tidak sampai ketika nanti kita sudah memperoleh dana, ternyata uangnya kurang karena RAB yang kita buat tidak menyesuaikan dengan prosedur atau tahapan penelitian yang kita laksanakan. Ya, makanya kan kenapa kalau catatan harian itu biasanya akan didampingi juga dengan RAB-nya. Misalkan kalau pengumpulan data ke sekolah A atau pengumpulan data ke universitas A. Nah, ketika pengumpulan data ke universitas A kan ada beberapa macam komponen di dalam RAB itu ya. Ada snack-nya, ada konsumsinya, lalu ada sewa lokasinya, ada pembantu penelitinya, ada penanggung jawab. Meskipun kegiatannya mungkin satu kegiatan. Jadi saran saya, ketika nanti Anda mau mengupload RAB dan segala macam, pastikan Anda membuat terlebih dahulu di dalam Excel karena memang waktu untuk kita menggunakan Siplitapmas itu terbatas ya. Dulu kan 29 menit. Kalau 29 menit atau 30 menit begitu ya, saya agak lupa. Tetapi kalau sudah lebih dari waktu yang ditetapkan itu biasanya dia akan hilang nanti mulai lagi dari nol ya. Jadi saran saya buat dulu di Excel lalu kemudian pindahkan itu ke dalam Siplitapmas supaya kita tidak kehabisan oleh
waktu. Nah, kita sekarang kembali lagi ke dalam ini, ke dalam SBK-nya. Nah, nah ini kita sudah ini ya. Kok ini jadi gini ya? Sebentar. Nah, standar biaya keluaran kita lihat dulu di sini berapa nilainya. Tadi ini saya sudah cari sebetulnya di sini, tapi nggak apa-apa kita cari lagi. Ini kalau Anda mau melihat secara utuh ya, ada di lampiran 1. Kita cek dulu berapa. Ini ringkasannya ya. Biasanya saya lebih enak lihat ini dulu nilainya, lalu kemudian baru kita lihat rincian-rinciannya. Kita cari karena saya itu adalah bidang pendidikan, maka saya masuknya ke dalam sosial humaniora ya. Nah, ini saya perbesar. Ini ada tulisannya di sini. Ini standar biaya keluaran penelitian, laporan ya. Jadi Anda itu bidangnya bidang apa? Bidang riset Anda atau bidang ilmu Anda ya. Tapi sebetulnya risetnya yang dilihat bidangnya. Belum tentu orang pendidikan itu akan terus pendidikan. Misalkan bisa saja dia psikologi atau apa ya. Nah, ini Anda tentukan Anda maunya masuknya riset dasar atau riset terapan. Baik riset dasar nasional maupun riset dasar unggulan perguruan tinggi itu sama menggunakan ini ya. Misalkan saya menggunakannya biasanya riset terapan ya, saya bawa ke riset terapan. Nah, riset terapan itu saya itu fokusnya adalah teknologi pendidikan. Karena teknologi pendidikan, maka dia masuknya ke dalam sosial humaniora. Dan di dalam sosial humaniora ini ada banyak jenisnya ini. Ada desta di luar negeri, ya, ada penelitian lapangan dalam negeri skala kecil, ada bidangnya itu adalah dalam negeri besar, ada lapangan luar negeri. Apa yang membedakan dari nomor 10 sampai nomor 15? Kalau secara keuangannya itu beda. Kalau keuangannya memang nomor 10 itu yang paling kecil. Ini berarti ketika kita misalkan saya memilih poin nomor 13 misalkan ya, laporan riset terapan bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, pendidikan, penelitian lapangan dalam negeri, satu laporan jumlahnya itu adalah 480 juta, maka ketika saya membuat RAB itu tidak diperbolehkan melebihi 480 juta. Kurang dari 480 juta tidak apa-apa, tetapi tidak boleh lebih dari 480 juta. Nah, sekarang supaya kita tahu apa bedanya desta di luar negeri, lalu lapangan dalam negeri, lalu lapangan dalam negeri biasa ya, lapangan dalam negeri kecil, lapangan dalam negeri biasa, lapangan dalam negeri besar, kita bisa lihat di bawahnya apa perbedaannya. Kita langsung ke terapan saja sesuai dengan yang biasanya saya ini ya, yang biasanya saya ambil. Nah, ini nomor 10, SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desta di dalam negeri merupakan SBK Laporan Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki ya bla 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 inilah ya. Nanti bisa Anda baca sendiri di halaman 26. Ini dilakukannya melalui apa? Penelitian literatur terhadap objek yang ada di dalam negeri. Biasanya untuk menemukan rekomendasi kebijakan. Nah, ini cocok nggak nih dengan penelitian Anda? Kalau saya biasanya itu penelitian terapannya berupa produksi media, maka ini tidak bisa saya lakukan ya karena pasti bukan penelitian literatur, tetapi saya lebih kepada penelitian dan pengembangan secara metode penelitiannya ya, bukan secara riset. Riset penelitian pengembangan beda dengan metode penelitian pengembangan. Nah, lalu yang kedua, ini SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desta di luar negeri. Bisa Anda baca. Kalau Anda tujuan penelitiannya untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat yang dilakukan melalui penelitian literatur terhadap objek yang ada di luar negeri, maka yang Anda gunakan atau Anda pilih
itu adalah SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, Studi Luar Negeri. Nah, nomor 12 sekarang. Nomor 12 ini SBK Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan, Penelitian Lapangan dalam negeri atau skala kecil. Ini maksudnya apa ya? Ini nanti bisa Anda baca. Nah, maksudnya itu ada dilakukan melalui penelitian lapangan. Jadi kalau dua sebelumnya menggunakan penelitian literatur, yang ini menggunakan penelitian lapangan. Seperti apa? Survei, wawancara dan pengamatan, participation action research, ya, FGD, dan kajian bersama kurang dari 5 lokasi di dalam negeri. Ya, berarti kalau seperti tadi saya sampaikan, kalau di tahun ini lokasi penelitian saya itu SD di Tangerang, SD di Jakarta, lalu SD di Bekasi, itu kan ada 3 lokasi yang penyelenggaraannya ada di dalam negeri. Maka yang saya pilih itu adalah poin nomor 12 ya. Karena sesuai dengan lokasinya dan saya juga melakukan penelitian lapangan untuk ambil datanya. Nah, nomor 13 untuk skala menengah. Kalau skala menengah sama, penelitian lapangan juga, tetapi dia objek penelitiannya 5-10 lokasi. Kalau Anda merasa sanggup ya, kalau saya tidak sanggup 5-10 lokasi untuk di dalam negeri, ini harus timnya harus solid ya. Nah, ini sebaiknya Anda jangan menggunakan yang dalam negeri yang tadi di atas ya, yang jangan level kecil, tapi pilihnya yang menengah. Nah, menengah di poin nomor 13. Nah, ini 5-10. Nomor 14, kalau yang besar. Besar itu berapa? Lebih dari 10 lokasi. Tetapi masih juga dengan penelitian lapangan. Begitu ya. Nah, ini yang dipakai. Sehingga kalau kita lihat di sini, berdasarkan apa yang saya pilih, karena saya memilih hanya 3 lokasi, kurang dari 5 lokasi di dalam negeri, berarti poinnya adalah nomor 12. Kalau kita lihat rangkumannya, maka saya memilihnya yang besarannya itu satu laporan nilainya maksimal 290 juta ketika saya membuat RAB-nya, ya jumlahnya segitu. Nah, lalu kemudian kita juga ada namanya biaya lagi, biaya keluaran penelitian yang lain. Sebentar ya, mohon sabar, saya cari dulu. Nah, ini adalah ini. Kita ambil yang tadi apa, riset dasar, riset terapan, maaf. Mana sih tadi ya? Aduh. Riset terapan dan pola riset, oh maaf, kelebihan ini riset pengembangan ya. Riset terapan. Semestinya tadi sebelum buat video saya ini dulu ya, saya tuliskan halaman-halamannya. Mohon sabar ya. Bidang mana sih? Riset dasar bidang dapat. Oke, kok gak ada ya? Bidang fokus, riset dasar, bidang fokus, riset terapan, bidang. Riset terapannya bidangnya bidang lain, tapi paling tidak bisa kita inikan ya, bisa kita gunakan. Di sini berarti bahwa kalau misalkan ada biaya-biaya lain, misalkan publikasi ya, publikasi artikel nasional tidak terakreditasi, luarannya apa yang mau kita janjikan. Nah, nanti pada dasarnya sih sama, ini sampai cuma beda ininya aja, ada beberapa disesuaikan dengan bidangnya. Nah, ini besaran ininya ya, besaran tambahan biaya SBK laporan riset dasar, SBK laporan riset terapan. Jadi kalau Anda mau menentukan
publikasi jurnal nasional terakreditasi, selain memang dia jurnalnya itu minta berapa, kalau masih di bawah 10 juta masih tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalkan nasional terakreditasi Anda minta biaya publikasi di RAB-nya lebih dari 10 juta tidak akan di ACC itu biasanya. Nah, misalkan ini internasional bereputasi, dia maksimalnya nilainya berapa? Oh, 50 juta ya. Tapi kalau kalau saran saya ya, sebaiknya kita membuat suatu biaya atau anggaran biaya itu sewajarnya. Kalau 50 juta ini dipecah-pecah ya dalam arti gini, proofreadingnya, lalu kemudian biaya publikasinya ini wajar sekian ya. Tapi kalau misalkan 50 juta hanya Q4 ya atau Q3, SJR-nya juga tidak terlalu tinggi, kita minta publikasinya 50 juta ya tidak masuk akal. Nanti nilainya bisa dikurangi ketika kita berhadapan dengan reviewer ya. Nah, kira-kira seperti itu sih, nggak ada lagi ya di sininya. Oke. Oh, baik, kita lanjut lagi ke dalam ini, ke dalam tampilan ini. Nah, kalau sudah begitu, kita lihat sekarang sesuai dengan rencana riset ya, apa yang mau direncanakan di dalam riset, berapa FGD-nya, metode penelitiannya, misalkan kalau saya penelitian pengembangan, dia kan ada ADI ya, paradigmanya kan ADI, Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, di dalam tahap analisis itu, analisis kebutuhan, apa kegiatan apa saja yang harus ada. Misalkan di situ ada kegiatan pengumpulan data untuk melakukan analisis kebutuhan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan survei ya. Lah berapa jumlah orangnya? Misalkan ditetapkan di 3 lokasi itu 100 orang. Berarti 100 orang itu sudah diinikan, sudah dihitung di dalam RAB. 100 orang itu Tangerangnya berapa, Jakartanya berapa, Bekasinya berapa, konsumsinya disesuaikan dengan konsumsi Tangerang, konsumsi Jakarta, dan konsumsi Bekasi. Ya, lalu berapa kali untuk bolak-balik antara lokasi dengan kampus, misalkan, ya kita bawa berapa orang tuh untuk bolak-balik itu juga harus dibicarakan di situ. Sehingga memang membuat RAB itu bagi saya pribadi ya, membuat RAB itu jauh lebih jelimet dibandingkan membuat proposalnya, karena barangkali karena saya itu bukan orang keuangan ya yang tidak paham tentang keuangan, terkadang ketika membuat RAB itu masih ada beberapa komponen-komponen yang ketinggalan. Jadi pastikan terlebih dahulu kita membuat di Excel, kita sesuaikan dengan metode penelitian atau rencana penelitian dan disesuaikan dengan luarannya. Baru kita membuat RAB-nya. Yang kedua itu adalah peruntukan atau proporsionalnya ya. Artinya bahwa sebaiknya sih tidak satu komponen terlalu menggelembung sekali, misalkan di bagian tahap pengumpulan data ya, pengumpulan data kok itu besar sekali dananya, misalkan ATK-nya hanya 10 juta dihabiskan, lalu kemudian pengumpulan datanya bisa sampai 100 juta sendiri gitu ya, sebaiknya itu proporsional untuk setiap bidang itu ya, ada pengumpulan data, ada analisis data, ada perjalanan, biaya perjalanan, ada publikasi. Ya paling tidak meskipun berbeda tetapi masih terlihat wajar. Tidak ada honor peneliti ya, tidak boleh honor Ika Lestari sebagai ketua peneliti, honor si A sebagai anggota peneliti, itu tidak boleh ada seperti itu. Nah, lalu kemudian ada nominal yang wajar. Ini saya saya katakan kali gini. Kalau ketika Anda membuat ATK, Anda biasanya kan tahu ya printer di rumah itu kan menggunakan apa, atau printer di kantor itu menggunakan apa. Sebaiknya sih printernya di rumah ya, karena kan ini keperluan untuk keperluan pribadi, jangan menggunakan fasilitas kantor. Kalau untuk fasilitas pribadi, misalkan saya menggunakannya ini adalah HP. Berapa biayanya? Biasanya saya beli tintanya ya. Saya kan terkadang beli tinta itu di toko buku ya, toko buku Gramedia, dan toko buku Gramedia kan pasti harganya jauh lebih mahal karena kan ada sewa tempat, ada pajak segala macam ya, beda dengan kalau kita beli di marketplace online ya. Nah, sebaiknya menggunakan biaya harga itu yang tinggi ya, artinya yang paling tinggi. Jadi sewaktu-waktu kalau kita tidak membeli di marketplace tapi kita membeli di toko buku, itu nanti tidak akan rugi ya. Dan membelinya juga yang wajar. Artinya wajar tuh
Masa iya 1 tahun penelitian kita beli satu lusin tinta, itu kan tidak wajar ya. Sebaiknya belinya yang wajar. Kalau misalkan sudah beli ATK tinta, lalu kemudian beli lagi apa namanya Zoom ya, kita berlangganan Zoom. Zoom kan kalau saya bayar Zoom itu kan di situ pakai dolar ya. Nanti di dolarnya itu dirupiahkan saja per hari itu berapa kursnya. Nah, itu dibulatkan saja supaya kalau terjadi pergantian kurs itu kita tidak kekurangan dana untuk Zoom ya. Nah, lalu kemudian sebetulnya ini tidak apa ya kalau kita buat ATK paket sama tidak paket, tapi saran saya sebaiknya paket. Maaf, sebaiknya menurut saya itu detail, rinci. Jangan dibuat satu paket 10 juta. Nah, nanti reviewernya bingung itu. 10 juta itu terdiri dari apa aja yang mau dihasilkan dari uang 10 juta. Sebaiknya kalau memang dirinci-rinci, beli apa? Beli kertas ya, kertas A4. Mereknya apa? Misalkan Paper One atau Sinar Dunia. Sinar Dunia berapa gram? 80 gram. Berapa rim yang dibutuhkan ya? Biasanya kalau saya mengalokasikan memang cukup banyak kalau untuk kertas, karena kan nanti untuk kwitansi segala macam ditempel di kertas, saya biasanya belinya 5 rim ya, 5 rim untuk A4, lalu kemudian 2 rim untuk kertas itu HVS folio. Tetapi itu masih dalam kewajaran ya, kewajaran memang dibutuhkan. Nah, lalu kemudian kelima, itu tidak ada belanja barang modal. Belanja barang modal itu belanja aset. Yang seperti apa aset? Printer, itu tidak diperkenankan membeli printer. Tidak diperkenankan kita membeli modem wifi ya. Lalu tidak diperkenankan kita membeli handphone apalagi smartphone meskipun kita menggunakan aplikasi lalu subjek didiknya nggak punya smartphone kita kasih aja satu persatu, itu tidak boleh. Itu nanti kalau terjadi pembelian seperti itu akan dikembalikan ke ini ya, ke negara karena kita dianggapnya membeli aset menggunakan itu. Kalau yang bisa itu adalah sewa ya, sewa bisa tetapi tidak bisa membeli yang sifatnya bisa berulang-ulang kali dipakai ya. Kalau misalkan isi pulsa ya boleh. Sekarang kan zaman sekarang semuanya serba daring, pasti akan isi pulsa. Kita membeli memperpanjang atau bersewa langganan dengan Zoom itu juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita beli modem wifi-nya atau kita masang internet di rumah ya, itu tidak boleh ya, sebaiknya tidak melakukan belanja barang modal. Baik, kira-kira begitu sedikit ya ulasan dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan bertemu di video berikutnya tentang jenis pembelanjaan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.